guys tak takoki guys. Saiki aku sing takokku gantian ya. Awas dari Apa? Cik makan rokok lah. Apa hal yang paling menyenangkan dalam hidup? Mari dirokok. Kalau saya banyak, diantaranya adalah Giliran mari wis asline. ngopi. Lanjer kekeselan. Apa hal yang paling menyenangkan? Kadang gawe kaget ya. Ayo ulo juga kok limbat dulu ta. Gak ada. Ada yang menyenangkan tidur. Gantian. Ring. Beda dong, belum mulai. Pada Aku dasarnya ngecek marai, itu aku tak cek lemari bu. menyenangkan atau membahagiakan Nggak itu biru ambek urin aku jelas yakin nenek tak ada hubungannya dengan ada subjek, ada objek. Oh, Nah, jadi orang bisa merasa senang itu ada karena pengaruh subjek, ada karena pengaruh objek. Contoh. Contoh seperti saat ini, saya merasa senang. Satu, dari segi objek, ini pemandangannya di sini indah, nyaman, sejuk, dan juga pikiran bisa lepas, bisa berinteraksi dengan alam. Secara objek, berhadapan dengan istri cantik, dengan saudara-saudara, dulur-dulur, adik yang cantik juga. Lebat nyamuk loh. Banget sih gue guys. Ini objek. Lah kemudian subjek. Saat ini saya juga nggak ada permasalahan dalam kehidupan ini yang berat. Permasalahan yang saya rasa berat membuat saya stres, frustasi, depresi nggak ada. Nah, jadi dari sisi subjek sangat berpengaruh, objek pun berpengaruh. Kadang orang terpaku pada objek. Kalau misalnya sudah punya gini dan lain itu baru bahagia, tidak. Jadi kebahagiaan itu bisa dari dua arah, dari objek ya, dari subjek juga. Ya, subjek ini nanti sangat menentukan. Jika subjeknya ini bagus, subjeknya hati kita ini toto, kita ini bisa menikmati dan bisa membuat suasana bahagia dalam kondisi yang Betul sederhana. tau bu? Betul. Ya, oke. Full alasan. Alasan kenapa tidur ya? Jadi hal yang paling menyenangkan karena satu, dengan tidur kita bisa pergi ke tempat manapun yang kita suka. Terus Emang bisa milih. ya bisa, kalau sebelumnya sering di stimulus dulu sebelum tidur ya. Terus yang kedua adalah saat kita bermimpi ada hal-hal yang memang ingin kita capai di situ. Jadi kayak kenapa kejarlah mimpimu. Jadi mimpi itu ya dari tidur dulu. Kalau nggak dari tidur ya nggak bisa. Contoh saat kita di tempat yang nyaman seperti ini, nanti tingkat kenyamanan tertinggi adalah kita bisa tidur di sini. Itu luar biasa. Jadi tidur nomor satu. Ya kan? Ya itu Nyaman. itu bisa jadi menggabungkan antara tempat dengan tidur ya. Kalau saya menggabungkan tempat ini dengan kopi. Gantian rek sing takon. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Apa pertanyaannya Nah, sama? pertanyaan yang kamu tanyakan tadi dijawab sendiri. Kamu. Apa yang menyenangkan ya? Beda-beda sih menyenangkan dulu sama sekarang. Kalau sekarang menyenangkannya ya dapat uang. Kalau dapat closingan banyak, jualan banyak yang order itu menyenangkan. Walaupun mungkin apa ya, untungnya bukan nominal yang besar, tapi bisa closing, bisa Proses apa yang ya, kita sampaikan, proses. apa yang kita promosikan itu menarik gitu kan. Ada reach yang didapetin. Ada goal, ada ada gitu lah. foto-foto nih. Ya, itu karena itu adalah kebahagiaan yang dicapai karena pencapaian target. Betul. Karena pencapaian target. Jadi Dan dari semua target itu saat kita sudah mencapai target, ending-endingnya kita di zona nyaman kan. Zona nyaman hanya tidur men. Tidur. Tapi ya nggak usah kesana dulu dong, latihan mati namanya kalau langsung tidur. Harus ada apa? tapi sebenarnya kenikmatan dalam tidur itu pun orang kalau sudah tidur kan nggak bisa merasakan. Bisa dong. Bisa.
Iya kan bisa kan dalam tidur Jadi mimpi. jadi dalam kenikmatan. berturu lah kayak Jadi kerasa. kenikmatan di tidur itu adalah ketika kita mungkin pas merebahkan badan, kemudian kita sambil merebahkan badan los, sambil memejamkan mata, tapi belum tidur, itulah malah aslinya kenikmatan di situ. Tapi ketika orang itu sudah tidur, sudah hilang dirinya. sudah ya hilang, mungkin ya. dia sudah nggak bisa merasakan lagi. Menyatunya hamba dengan Tuhan. Alah. Sok sufi. Tapi aslinya penyatuan hamba dengan Tuhan itu juga sangat terpengaruhi oleh kenyamanan hati. Nah, kenyamanan hati Banyak ya. saat hati nyaman itu bisa menjadikan hati akhirnya menyatu dengan Tuhan, atau saat hati menyatu dengan Tuhan menjadikan kondisi jadi nyaman. Jadi bisa dari dua arah. Bagaimana tiap punya itu ya, setiap orang punya porsi untuk menikmati masing-masing. Iya, jenisnya tinggal itu tadi sih. Ya beda-beda, Ya beda. tergantung fokusnya dia Nah, apa. jalan menuju kepada bahagia dan kenyamanan itu memang beda. Bahkan ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu dicapai setelah goalnya itu tercapai. Padahal pada dasarnya Kita bisa sampai dalam ke goal perjalanan itu gitu ya. proses menuju goal itu sudah banyak kenikmatannya di situ. Contoh kayak ini tadi. Kita tujuan kita adalah di pinus, hutan pinus ini. Tapi dalam perjalanan telas. Hah? Telas. Habis guys. Dalam perjalanan kita sudah menikmati udara segar di Jadi kita perjalanan, melupakan begitu saja pemandangan-pemandangan. saat kita cuma tujuannya di sini ya Kang. Padahal bisa dinikmatin juga prosesnya itu. Iya. Dan bahkan jika suasana dari perjalanan ke sini tadi itu juga hati kita nyaman, itu di sini kita bertambah nyaman. Tapi kalau dalam perjalanan tadi kita sudah mungkin stres karena motor mogok dan lain sebagainya, sudah stres, sampai sini pun kita nggak nyaman. Intinya nikmati prosesnya. Ya. Nikmati proses dan nikmati goal. Ya, maksudnya gitu. Kan goal kita belum tahu goalnya sampai mana. Iya kan? Goal itu kan juga relatif. Ada goal jangka pendek, ada goal jangka panjang. Oke deh. Ampun. Intinya syukurin setiap detik yang kamu lalui, tapi tetap punya target dalam kehidupan kamu. Dan di antara trik atau metode menata hati itu adalah senantiasa billah setiap saat. Billah itu dari proses, dari awal melangkah itu sudah ada rasa nikmat sampai kepada puncak nanti nikmat terus. Ganti dong pertanyaannya. Ya, ini sudah Eh? selesai. Intinya bila nikmatin prosesnya, apalagi tadi Nikmatin goalnya. tetap punya target tapi bisa menikmati jalannya gitu ya. Next. Ganti. Jadi salah sendiri. Matiin dulu. Oh, dimatiin. Jadi